Oke Mbak, selamat siang. Atas nama Mbak siapa? Wafa. Oh, Wafa. Oke, kesini ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya, jadi di rumah saya kesini mau konseling terkait diabetes mellitus. Oke. Boleh. Apa yang ingin ditanyakan Mbak? Iya kan, keluarga saya ada riwayat diabetes mellitus nih. Nah, ayah saya yang kena. Jadi kan secara nggak langsung saya berisiko untuk terkena diabetes mellitus. Nah, kalau kayak gitu gimana ya Mas cara pencegahan? Oke, yang kena siapa? Ayah. Ayahnya. Dari atasnya ayah lagi, kakek Mbak, nenek Mbak ada yang kena? Kakek. Ada. Tapi ibu Enggak. enggak. Cuma sisa keluarga laki aja. Oh, dari kakek juga kena ya. Iya. Oke, jadi Mbaknya ini cukup beresiko ya terkena diabetes. Jadi Mbak datang ke sini, betul begitu? Betul Mas. Ya jadi Mas, apalagi kan ada teman saya yang terkena juga ya, walaupun umurnya tuh masih muda banget gitu. Nah itu gimana ya Mas cara biar? Oh, Mbaknya itu, ada Mbak jadi punya teman masih sebaya, tapi udah kena DM. Iya, Oh. cara cegahnya gimana ya? Gimana ya Mas? Kan itu udah parah banget dan kenapa ya itu bisa parah banget kayak gitu? Padahal masih muda gitu Mbaknya, heran ya. Oke, jadi diabetes ini memang sekarang itu cukup sering amat terkena anak muda, karena apalagi sekarang ya Mbak tahu sendiri makanan sekarang fast food semua, apalagi makanan sekarang banyak yang digoreng-goreng kayak gitu. Kemudian kalau diabetes, teman Mbak tadi Mbak lihat itu badannya parah gitu, sakitnya dia parah. Iya sampai kurus gitu. Sampai kurus gitu. Teman sebaya. Iya. Oke, jadi diabetes di usia muda itu memang memperburuknya lebih cepat, apalagi karena makanan kita ya, anak muda kayak gitu. Kemudian kerusakan pankreas juga lebih cepat terjadi. Kemudian hal yang lebih memperburuk dari orang-orang yang terkena di usia muda ini karena dia itu belum siap terkena DM. Dia itu belum siap, dia itu nggak aware dengan diri dia sendiri, lebih kepada menyepelekan, gua masih muda nih, masih sehat lah, mau makan apa aja masih kuat kayak gitu. Kemudian dari kualitas hidup ya jangan sampai lah Mbak kena kayak gini, karena Mbak masih muda, Mbak juga masih muda, bisa dilihat kan jangka umur kita kan masih panjang ya, biasanya manusia hidup di Indonesia itu sampai 60 tahunan ya. Nah kan gak enak masih umur 20 udah kena kan, gak enak makanan apa aja harus dikontrol gitu ya. Apalagi diabetes ini kan penyakit yang kalau udah kena ya udah kena, nggak bisa dihilangin, bisa aja cuma dikontrolnya lewat makanan atau lifestyle, lebih pada lifestyle ya. Kemudian memang ada obat-obatan seperti metformin atau suntik insulin, cuman kan dari obat-obatan tersebut kan ini ya tetap ada efek sampingnya, ataupun nggak semua orang cocok minum kayak gitu. Iya. Terus gejalanya kalau diabetes itu kayak gejala diabetes yang paling umum polifagi, poliuri sama polidipsi. Polifagi ini maksudnya polifagi itu banyak makan. Loh kok bisa? Kan gula darah tinggi nih, gula darah tinggi, darah ini kan mengalir ke seluruh tubuh ya. Sel-sel itu kan bergerak atau dapat makanan dari darah. Kan si darah ini tuh insulinnya itu jelek, resistensi insulin, jadi kadar insulin itu sedikit, tapi gula darahnya ini tinggi. Nah dia itu si sel-sel ini itu nggak bisa memproses darah yang banyak itu karena insulinnya yang sedikit. Jadi makanya orang-orang terkena diabetes itu pengennya banyak makan, tapi biasanya ada yang kurus, banyak makan tapi kurus. Nah ini berkaitan lagi sama yang kedua tadi kan polifagi, berkaitan dengan poliuri, banyak pipis. Nah kok bisa? Jadi kan darah mengalir, banyak gula darahnya tinggi. Ini kan terlalu tinggi, jadi harus dikeluarkan, tubuh itu keseimbangannya dia akan mengeluarkan apa yang berlebih, urin. Makanya diabetes itu disebut sebagai kencing manis, penyakit kencing manis kayak gitu, karena banyak pipis juga. Nah ini berkaitan lagi tadi polifagi ke poliuri banyak pipis, kemudian polidipsi karena tadi banyak pipis, jadi karena kekurangan cairan, tubuh ini langsung merespon ke otak, kita ini harus banyak minum. Jadi orang-orang yang terkena DM ini cenderung untuk haus terus-terusan. Nah juga gejala DM ini juga yang paling umum itu mudah lelah.
Oh gitu mas. Nah karena saya kan juga berisiko ya yang tadi saya udah bilang ayah saya udah terkena diabetes mellitus. Nah gimana sih mas cara pencegahannya biar saya nggak kena juga? Pencegahan yang paling umum, yang paling utama itu dari gaya hidup. Itu penting banget, penting banget. Apalagi gula darah ini adalah komponen yang memang dipengaruhi oleh asupan kita. Asupan yang paling utama. Harus menghindari makanan yang gorengan karena gula darah ini berbanding lurus sama kadar kolesterol. Jadi berbanding lurus, kalau kolesterol tinggi berarti gula darah tinggi. Jadi harus hindari juga makanan-makanan yang berminyak. Makanan yang berminyak. Wah, susah kan sekarang milih makanan yang berminyak yang Iya, sekarang banyak yang fast food ya. Nah itu harus dihindari, apalagi minuman-minuman sekarang yang lagi viral-viral itu. Boba, itu gulanya tinggi, kopi-kopian. Itu gulanya banyak, meskipun kopi pahit tapi kopi-kopi sekarang tuh gulanya banyak. Apalagi ini soda, itu gulanya seperempat gelasnya sendiri kan. Oke. Oh iya mbak, tadi saya kelupaan mbak, jangan lupa sering-sering olahraga. Oke, terima kasih sesi konsultasi kali ini kita tutup. Makasih mbak, semoga mbak sehat keluarga dan semoga ayah bisa hidup normal kembali. Makasih ya mas. Iya.